Halo pendaki bebas, kembali di Era Adventure. Di podcast tentang pendakian, petualangan, dan pencinta alam bersama saya Andi dan host kita, tapi sekarang jadi narasumber. Gimana Bang? Apa kabar? Baik kan? Baik, lah Bang ya. Alhamdulillah baik juga nih. Langsung aja ya ke poinnya ya, topik ya. Nih ada pertanyaan dari teman-teman ya. Bang, awal mulanya suka mendaki itu gimana Bang? Ini banyak yang tanya nih. Dari sekolah. Dari SMK lah. SMK. Berarti dulu sering banget naik gunung itu tuh gimana? Atau apa itulah? Ya nggak sengaja naik aja. Oh naik. Nah, kok ketagihan gitu. Oh kok enak kayak gitu. Ternyata gitu bikin kita candu gitu. Yang belum mendaki harus nyobain. Oh harus nyobain. Berarti setelah itu jadi suka mendaki gitu. Iya betul. Oh gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bang. Apa itu? Gunung pertama yang Bang Era naikin kemana ini? Gunung pertama ini. Gunung yang pertama nanya ini. Perahu. Gunung Perahu di Dieng. Di Dieng ya. Pengalamannya gimana Pak pada saat naik ke Gunung Perahu? Pengalaman pertama naik nih bareng teman-teman sekolah. Satu sekolah. Terus ada yang kayak tour guide. Oh ya tour guide ya, tour guide. Itu besoknya itu kerja. Oh besoknya kerja. Cewek juga. Waduh keren kan cewek tuh. Pasti cantik ya. Pasti cantik ya. Loh, pas itu naik ke Gunung Perahu berenam sama yang kakaknya temennya. Oh temennya. Cowok juga atau cewek juga? Cewek juga. Oh cewek juga tuh. Barangkali nonton ya nih. Masih inget nggak sama dia ya? Kayaknya udah nggak inget. Oh nggak inget. Lama sekali tuh. Lama sekali ya. Kemarin waktu itu lewat jalur mana Bang? Itu kan ada via Dieng, ada Patak Banteng, ada yang lainnya lah, banyak lah. Kemarin dulunya lewat mana? Dulu lewat jalur Dieng pertama kali. Jalur Dieng. Itu ramah buat pemula sih. Soalnya landai gitu ya, nggak terlalu najabat kan. Kalau kayak di Patak Banteng kan awalnya najabat kayak gitu kan. Nanjak banget. Apalagi di tanjakan apa tanjakan apa cacing atau apa itu di Patak Banteng itu. Nah, iya. Yang banyak akar-akarnya itu ya. Kalau di Dieng itu ada juga. Ada ya. Kawasannya. Kawasan itu namanya siapa ya Bang? Saya lupa Bang. Kawasan Akar Cinta. Ya, itu kawasan Akar Cinta tuh. Hati-hati kalau kalian lewat situ nanti pasti akan bercinta-cinta. No. Terus pengalaman lain lagi apa Bang yang saat di perahu Bang? Kalau saat di perahu yang pertama kali, ya itu kan besoknya temen kakaknya itu tour guide yang perempuan mau kerja. Lah aku bangun itu subuh udah nggak ada gitu ya. Bukan. Mau di yang nuruh nganterin tour guide-nya turun. Kan bukan aku. Iya. Tapi malah dibangunin kan baru setengah sadar itu. Iya, nyawanya belum balik semua gitu ya. Nah itu suruh nganterin itu turun subuh. Waduh. Ya kan jadi enggak ikut lihat sunrise kan. Sunrise ya, padahal sunrise di perahu bagus banget itu ya. Udah di puncak turun lagi sampai pos berapa? Pintu langit itu tiba caranya. Oh enggak. Pintu langit. Turun lanjut lagi. Wah lah keren. Pertama kali itu langsung. First time langsung 2 kali ternyata itu ya. First time ya. Terus tantangan yang paling berat waktu mendaki apa Bang? Selama Bang Era mendaki di berapa gunung kayak gitu? Hujan sih. Hujan. Ya hujan itu hujan. Tantangan kita bro. Treknya licin ya. Pleset. Tuh makanya kalau mau itu harus hati-hati. Kegelincir. Terus biasanya kalau kita nggak kuat sama kedinginan bisa jadi hipo ya Bang. Betul. Hipo fisik ya itu nomor satu ya. Pernah ngalamin cuaca buruk atau kejadian darurat nggak Bang? Kejadian darurat sih alhamdulillah belum. Tidak pernah. Semoga jangan ya. Jangan sampai. Soalnya itu ya namanya juga alam ya, kita kan nggak tahu gitu ya.
palingnya cuma angin kencang ya, badai, tapi aman lah karena tendanya proper. Iya. Kalau mau sewa tenda di mana? Di bawah ini. Ya, di sini nih. Sini. Ini ada lagi Bang, gimana cara tetap tenang saat kondisi nggak sesuai dengan rencana? Biasanya kan banyak yang panik, misalkan tiba-tiba cuaca, ini hujan di perjalanan. Kadang ada orang-orang yang panik kayak gitu. Ya, itu cara mengatasinya gimana itu? Jangan panik, kalau lagi ada langsung hujan itu kan udah persiapan nih, bawa barang-barang kayak jas hujan. Ya, itu kan ada itu penting, kan. Lah itu ditaruhnya itu di carrier paling atas, kalau udah hydropack yang paling luar. Ya betul, biar untuk mempermudah kita untuk memakainya ya, gitu. Lebih cepat. Kayak gitu ya. Bang, gunung apa yang cocok buat pendakian, pendaki pemula Bang? Cara pengerah apa? Kalau pemula sih tuh lah, deket-deket Wonosobo ya, itu Bismo. Itu pertama Bismo ya, itu dari Wonosobo ya. Yang selanjutnya apa Bang? Yang itu Bismo sih berapa mdpl ya Bang? Kurang lebih ya Bang? 1000 atau 2000 ya? Nyampe 2000 ya? 2000. Nggak nyampe 2000. Udah sampai ya. Gunung selanjutnya apa Bang? Gunung Prau juga sih. Prau itu sekitar 2565 mdpl ya kalau nggak salah ya. Tuh paling estimasi 2 jam lah udah nyampe lah ya. Sebenarnya sih nggak ada gunung buat pemula ya, tapi semua sama gunung yang ramah buat pemula ya gitu. Soalnya untuk treknya juga nggak terlalu sulit ya Bang, tergantung fisiknya teman-teman aja ya. Sebelum mendaki kalian harus siapkan fisik kalian ya, siap fisik dan mental. Dan apalagi Bang, biasanya ada yang gunung-gunung yang itu kan berarti di Wonosobo ya Bang. Ya di Wonosobo itu banyak yang buat pemula, itu buat barangkali teman-teman ingin mendaki ya boleh, itu saya ini Bang Era sarankan ya. Ya Bang, lanjut Bang di pertanyaan selanjutnya ya. Gimana cara atasi rasa takut di jalur yang ekstrim? Biasanya kan banyak sih ya, kalau mau puncak itu biasanya ekstrim, kita pun naik harus pakai tali, itu gimana cara mengatasinya Bang? Kalau naik ke puncak itu gimana? Kalau menurut saya ya, naik itu dibawa enjoy aja. Walaupun dibawa enjoy. Naiknya kayak gitu sama ngambil ngobrol sama teman. Ya. Nyanyi apa-apa atau bercanda, tapi kalau bercandanya tetap wajar ya. Soalnya di alam. Ya di alam biasanya ada ya, harus kita hindari juga sih ya. Di kayak apa kepercayaan dari warlocks gitulah, warlocks itu ya. Bang, ada lagi. Apakah solo hiking aman? Solo hiking tidak disarankan ya. Tidak disarankan itu ya. Tidak disarankan. Kalau udah pro dan peraturan gunung boleh solo hiking, bisa ya gas aja sih. Oke Bang, kemarin kan katanya dari Merbabu ya, Merbabu. Gimana pengalamannya kemarin dari Merbabu? Banyak nggak itu? Mungkin kan teman-teman pada nanya kemarin udah nonton video-video yang sebelumnya. Iya. Dah, pengalamannya apa aja Bang? Pengalamannya Merbabu itu cakep lah dari segala sisi. Pokoknya cakep. Bikin sandu banget, ya, jelas. Bikin sandu jelas. Kemarin dapat view yang bagus atau kabut barangkali ke situ? Full cerah. Wah, full cerah kemarin. Full cerah. Di video ada itu. Ada. Dari sunset kan berangkatnya. Sunset, iya, sunset. Pagi sunset sama sunrise-nya. Sunrise juga dapat ya. Juga dapat ya. Tuh nanti ada di link bawah, nanti di deskripsi ada, barangkali teman-teman yang belum nonton bisa lihat di situ. Kemarin berapa orang Bang kesana Bang? Kira-kira kemarin 5 orang. 5 orang ya, 5 orang kesana dapat view bagus. Tantangannya di sana gimana Bang? Ada nggak Bang? Tantangannya treknya untuk treknya gimana? Itu ada berapa pos Bang? Ada 4 atau berapa? 5 pos 5 ya? Sampai Sabana 2 itu 5. Sabana 2 5 ya. Kami ngecamp di pos 1. Pos 1. Pos 1. Masih bawah pos 1. Masih jauh banget ya. Di pos berapa ya?
di atasnya pos 3 di atas Sabana berarti di pos 4 ya. Iya, Sabana 1. Itu dari pos 1 2 ke 3 itu jaraknya jauh-jauh atau sebentar atau gimana? Untuk jarak dari pos jaraknya satu itu ke satu yang lain. ada 1,5 jam, 2 jam juga ada. Juga tergantung itunya sih, apa fisiknya sendiri. Tergantung kita juga ya, kita mampu apa enggak gitu ya. Soalnya kan fisik semua fisik teman-teman kan beda, ada yang mungkin istirahatnya cuma 1 kali, ada yang langsung aja dari pos 1 sampai pos 4 kan. Kalau ada ya gitu. Iya, temanku juga sampai ada yang itu Gimana? kakinya sakit. Oh, kakinya sakit. Jadinya ada yang double carrier. Double carrier. Oh, gitu ya. Kasihan double carrier. Kayak porter, bukan porter, apa yang di Nepal itu? Sherpa Ya itu. Sherpa mah lebih keren lagi itu. Keren. Sherpa itu. Apa kemarin di Merbabu dapat hal-hal mistis nggak Bang? Biasanya kan ada kalau setiap di puncak gunung mesti ada hal-hal mistis kayak gitu. Kemarin dapat atau enggak Bang? Kemarin sih enggak sih, tapi kata-katanya ada yang dari camp sebelah Ya. ada yang dengar gamelan. Sampai sana. Itu kalau menurut saya kalau gamelan di pegunungan memang itu wajar sih ya. Coba kan emang nggak semuanya bisa dengar. Bisa. Gitu. Cuma orang tertentu aja ya. Ya. Biasanya yang banyak dosa. Enggak bercanda itu bercanda ya. Bercanda. Apakah kemarin kan lagi ramai ya Mak? Ya Bang, masalah tentang itu yang booking lahan itu lah, lahan itu ya. Nah, itu open trip. Ya, open trip ya. Itulah. Adalah ya open trip. Nah, di Merbabu seperti itu apa enggak? Setahu Bang Era. Ada yang pas hari itu ada yang tenda besar banget itu. Besar banget. Yang buat logistik dia Logistik makan di situ, tapi langsung udah tenda besar banget. Berarti juga ada tulisannya itu. Open trip ya, bukan open ya. Open ya. Open tripnya. Berarti tenda udah berdiri tapi orang-orang itu belum pada ke atas. Masih di bawah. Masih di bawah, tapi tendanya juga baru cuma satu. Satu ya. Menurut Bang Era itu pendapatnya gimana untuk tentang masalah ini? Kalau untuk masalah ini kalau udah di puncak harusnya udah ada orangnya juga, udah ada tendanya juga ya. Kalau belum ada tendanya tapi udah aku booking, nggak boleh ditempatin di sini. Nah itu kan kasihan juga yang lainnya nggak dapat bagian. Padahal yang lain juga jauh-jauh dari mungkin luar pulau atau mana kan kasihan gitu ya. Dari Lombok juga ada, aku ketemu kemarin. Itu kan udah jauh-jauh dari Lombok ke Merbabu nggak dapat tempat kan kasihan. Capek-capek udah bayar registrasi. Ini itulah banyak sekali lah. Semuanya sama di gunung. Oh ya harusnya kan sama gitu ya, sama di gunung ya. Karena ya itu. Saran dari Bang Era ini kan banyak yang itu, sarannya gimana barangkali teman-teman pengen ke puncak gunung itu, sarannya apa aja Bang? Saran ke puncak Merbabu ini? Ya dari segi fisik dan lain-lain lah banyak. Fisik ya sebelum puncak leg day lah. Leg day. Squat minimal setiap hari harus. Untuk sebelum 1 minggu sebelumnya harus sudah fisiknya udah prepare ya. Kita udah prepare dulu bagaimana kesehatannya. Angkat beban juga. Angkat beban bukan beban hidup ya. Ya kalau beban hidup jangan dibawa ke gunung. Nah itu tambah masalahnya gitu ya. Terus 3 sensor. Sorry bos, sensor ya nanti ya. Apalagi ya, nih soalnya saya bukan host bener ini. Agenda lagi mau puncak mana lagi Bang? Kira-kira Bang? Besok kayaknya ke Andong sih ya. Oh iya Andong ya. Akhir bulan ya, kemungkinan kita mau TikTok ya Bang. TikTok. Kita cari teman. Siapa yang mau ikut? Komen di bawah.
Tanggal berapa? 28 malam. 8 malam, Kita 29-nya berangkat. tektok. 29 kita tektok. Langsung Kita tok ke Andong. Untuk via jalurnya belum saya itu ya, paling nanti menyusul nyusul. Saya nunggu teman-teman dari mana tadi? Dari Kendal. dari Kendal, jauh juga. Jauh juga ya. Nanti kita mungkin ketemu di base camp ya. Base camp. Mungkin ada cerita lagi pas waktu ke Merbabu kemarin Bang. Mungkin ada hal-hal yang lucu atau apa ya gitu. Oh, temanku itu nyobain tas carrier-nya Porter. Wah, tas carrier Porter. Ada videonya nggak? Ada videonya nggak? Di video, di short videonya. Oh ya, ada Kalau nanti yang di itu belum belum. Mas ya. Nanti ada nih. Barangkali ada yang kepo nanti ya ini. Terus apa lagi Bang? Kesan yang menarik pas saat waktu kemarin ke mana itu? Ke Merbabu. Masak-masak di gunungnya sih. Masa-masa di gunung. Baru pertama nggak masaknya itu bukan mie aja, Wah ya, kan biasanya kan ada yang bukan tempe aja ya, gitu kan. sosis, nugget gitu. Ini beda, ini beda. Ini barbekyuan Ini kemarin. barbecue kemarin Enak nih. ini. Keren nggak? Kalau Mewah lah tuh. Mewah ya. Mewah. Ini soalnya kan open trip ya, udah booking. bukan itu, bookingnya memang dari teman-teman Dari kita teman-teman persiapan sendiri sendiri. gitu. Kita kan mandiri, bukan BNI atau BC. Enggak. Kita bercanda. Terus kesan yang lain apa lagi Bang? Apa sih ya? Kayaknya udah sih itu Itu cukup aja. Itu aja. Kemarin view-nya berarti dapat view bagus ya, cerah, dapat sunset, dapat sunrise juga ya, semuanya dapat. Dan gak hujan apapun, dapat Milky Way enggak? Biasanya kan kalau cuaca cerah kan ada Milky Way-nya ya. Dapat malam-malam dapat. Malamnya dapat. Di video juga ada Di ya. video juga ada, nanti disematkan juga ya. Terusan barangkali teman-teman mau sewa ya, ada di sini nih kita enak di sini, murah meriah, Murah, lengkap, nyaman itu. Oke, mungkin sekian ya podcast kali ini. Nanti untuk tanggal 28 atau tanggal berarti malam 29 yang mau ikut gandong, jangan lupa komen dan subscribe, share juga. Ingat, mendaki bukan soal siapa yang tercepat, tetapi siapa yang bisa menghargai perjalanannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga alam. See you. Era Adventure.